Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu ya'shiru amsalha ila sab'ima'ati di'fin. Qala Allah ta'ala, illa sawma fa innahu li wa ana ajibih, yadahu sahwatahu wa ta'amuhu min ajli, lis-saimi farhatani, farhatu inda fitrah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan diganjar dengan 10 kali sampai 700 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shauma fa inna li wa ana ajibih, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang mengganjarnya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makannya karenaku. Bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan satu kebahagiaan lagi ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Dan bau mulut ketika puasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Hadis Riyadhus Shalihin halaman 553, nomor 215. Ibu-ibu yang dicintai Allah, alhamdulillah kita sudah semakin dekat bulan Ramadan ini. Menyambut Ramadan itu harus dengan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika kita hampir seminggu lagi sekarang dalam menghadapi bulan Ramadan, tidak dengan keimanan dan tidak mengharapkan ridho Allah dalam mencari bulan Ramadan, maka kita tidak akan diampuni dosa-dosanya. Iman itu perlu dengan ilmu. Ketika kita cinta kepada sedekah, maka kita pasti tahu apa kekuatan sedekah. Kemarin kekuatan sedekah itu adalah meninggikan derajat kita di surga, menjadi dinding api neraka, menghapuskan dosa-dosa kita, menggugurkan bala ujian yang datang kepada diri kita. Ketika kita paham melipat gandakan rezeki kita gitu ya, dimasukkan kita kepada surga yang namanya surga yang hanya untuk pintu sedekah saja. Ketika kita paham apa makna sedekah, maka kita pasti akan cinta dengan sedekah. Ketika kita paham ada makna sholat tahajud, maka kita pasti akan cinta pada sholat tahajud. Ketika sekarang kita belum paham, belum mengerti, hanya puasa itu adalah ketika kita bangun untuk sahur dan berbuka ketika maghrib. Ketika hanya itu saja, maka pasti tidak akan ada kebahagiaan.
Dan ketika kita tidak ada kebahagiaan dengan iman dan ingin menggapai ridho Allah, pasti kita tidak akan diampuni dosa-dosa kita. Maka syaratnya kenapa harus dengan iman dan menggapai ridho Allah, baru kita akan diampuni dosa-dosa kita. Ketika syarat kita puasa adalah harus diampuni dulu dosa-dosa kita, bertaubatan dulu nasuha, maka ada kita dalam 7 sikap, 7 referensi kita dalam mempersiapkan Ramadan. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana beliau cara berpuasa. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Yang kelima, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, menjaga lisan, pendengaran, dan penglihatan. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah taubatan nasuha. Ramadan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu siam, qiyam, dan diam atau self control. Siam itu adalah pola makan. Yang tadinya kita makan di siang hari, kita pindahkan di tengah hari, di waktu sahur dan di waktu berbuka puasa menjelang maghrib. Itu adalah pola makan. Dan bagaimana Rasulullah SAW dalam memberikan pola makan di waktu siam. Rasulullah SAW ketika berbuka dia cukup 3 biji kurma. Dan ketika di dalam 3 biji kurma kita kenyang, maka itu sudah cukup seharusnya. Ketika Rasulullah tidak menemukan kurma, maka Rasulullah meneguk air putih. Jadi ketika kita berbukalah dengan yang manis, itu bukan hadis ya, karena Rasulullah ketika tidak menemukan kurma, maka dia berbuka dengan air putih. Berarti itu adalah iklan ya, iklan minuman sirup gitu. Yang kedua, Rasulullah ketika makan itu adalah dia sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk ruang napas. Berarti itu sangat sedikit makannya. Makanya dulu Siti Aisyah gitu ya, terkenal makan-makannya pada para sahabiah dulu itu makan-makannya itu sedikit, mengikuti pola Rasulullah SAW. Maka ketika Siti Aisyah saat itu ikut berperang, lalu Siti Aisyah ditanggung gitu ya, di pundak-pundak unta gitu ya, maka saat itu Siti Aisyah itu sangat ringan sekali. Sampai saat itu Siti Aisyah tidak tahu kalau Siti Aisyah tidak ada di dalam namanya itu kayak seperti kurungan gitu yang ditanggung buat raja-raja. Pada Siti Aisyah waktu itu tidak ada, dia mencari kalungnya yang hilang waktu dia sedang buang air kecil. Tapi dia merasa ada ini mah biasa, perempuan sahabiah dulu itu makan itu pada sedikit, beda dengan kita ya, makanya kita tuh subur-subur karena makannya banyak gitu ya. Maka ini salah satunya menjadi ibrah waktu Siti Aisyah tertinggal dan difitnah selingkuh, itu menjadi ibrah bahwa Siti Aisyah itu kecil dan sahabiah yang dulu itu biasanya makannya sedikit dan badannya tidak besar. Berbeda juga dengan perempuan Arab zaman sekarang yang begitu seperti berat sekali badannya ya. Ini bagaimana kita menjaga pola makan kita ya. Kita hanya merubah pola makan sebetulnya teman-teman. Kalau kita menurut kesehatan sebetulnya ketika kita saum itu adalah justru kita sedang membunuh bakteri-bakteri yang merugikan dan menumbuhkan bakteri-bakteri yang sehat. Ya, ketika kita paham, jadi perlu dalam setahun kita terus menggiling ginjal gitu ya, lambung semua bekerja.
maka khusus dalam sebulan diistirahatkan. Dan ini bukan ajibih, bukan untuk aku saja kata Allah, bukan karena Allah saja, tapi ini memang baik untuk kita secara kesehatan. Maka banyak orang-orang ilmuwan yang masuk Islam ketika menelaah banyak body atau yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ketika sujud itu ternyata akan mengalirkan darah ke otak gitu ya. Maka ketika kita tidak jarang sujud berarti otaknya tidak normal. Masya Allah ya, mungkin orang-orang yang jarang sujudnya makanya tidak normal, menolak perintah Allah, menolak sebuah ketentangannya, selalu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak normal, karena tidak pernah sujud. Maka kita jangan terlalu berargumen sekali dengan orang-orang yang tidak sujud karena sudah tidak normal lagi otaknya ya. Yang kedua adalah qiyam. Qiyam itu adalah pola tidur. Pola tidur itu kalau di dalam Quran surat Al-Mujammil itu adalah ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu ya pada malam hari kecuali sedikit. Nisfahu, tidak harus semuanya. Banyak orang yang mengatakan bukankah untuk malam itu kan untuk tidur, untuk istirahat, kenapa harus dibangunkan? Karena memang tidak semuanya. Maka kata Allah, nisfahu awingkus minhu ila qalila, sepertengahnya atau lebih dari setengahnya. Ya, jadi tidak semuanya malam. Maka bagaimana ketika kita ingin bangun di sepertengah malam itu, di sepertiga malam itu adalah ketika kita mendapatkan tidur yang baik ya. Maka tidur yang baik untuk menjemput di tengah malam itu setelah Isya kita tidak nonton TV lagi, berwudu, berdoa, meminta kepada Allah untuk dibangunkan, memegang tasbih atau memegang jari untuk terus-terusan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ke kiri ke kanan kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita diutamakan ketika kita adanya di bulan Ramadan. Qiyamul Lail itu adalah sangat utama sekali ketika kita ada di dalam posisi bulan Ramadan. Yang ketiga adalah diam atau self control. Semua kita itu terkontrol. Ya, nanti kita akan bahas di dalam Ramadan nanti. Jadi, ketika kita di dalam berpuasa masih mengikuti hawa nafsu, masih mengikuti gibah gitu, syahwat gitu, maka otomatis puasa kita itu tidak diterima. Ya, teman-teman, ada beberapa hal sebetulnya yang bisa menyebabkan puasa kita itu tidak diterima. Yang pertama, berlebihan gitu ya. Berlebihan dia di dalam makan dan sahur. Ketika berlebihan makan sahur, menyiapkan segalanya sampai perut kita sakit, itu salah satunya puasa kita itu tidak diterima. Yang diterimanya adalah menahan pahala haus dan makan lapar saja. Maka kita menahan hawa nafsu ketika kita puasa. Ketika siang hari kan inginnya segala dibeli gitu ya, akhirnya kita mubazir, padahal kalau kita sedekahkan itu lebih baik gitu ya ketika di dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah salah satunya amal kita puasa tidak mengurangi pahala atau tidak diterimanya amal ibadah puasa kita adalah banyak mengeluh. Duh lapar, makan jeung apa ya, ini aduh sakit lemah, aduh gini, banyak mengeluh ketika kita di dalam melakukan berpuasa. Itu yang salah satunya kita bisa mengurangi amal soleh kita. Jadi ada imsak ya. Imsak itu menghentikan self control, menghentikan syahwat, menghentikan nafsu, menghentikan gibah gitu ya. Jadi hentikan sebelum Allah yang menghentikan kita bisa makan, sebelum Allah yang menghentikan kita untuk diam, tidak berbicara, membicarakan orang lain, sebelum Allah menghentikan kita untuk berjalan, bergerak gitu ya. Ini yang harus menjadikan satu kesadaran di dalam berpuasa. Tadi ada siam, pola makan, ada qiyam, pola tidur, dan ada diam atau self
kontrol ketika kita menahan hawa nafsu, menahan syahwat ketika kita melakukan berpuasa. Sekarang yang akan kita persiapkan itu adalah di dalam bulan Ramadan, yang pertama adalah taubatan nasuha. Maka teman-teman, ada 3 puasa yang dia tidak akan diterima atau ditolak. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah meminggir ke pinggirnya, lalu meminggir ke sebelah dindingnya, lalu Rasulullah menengadahkan tangannya dan Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Lalu Rasulullah mengusap wajahnya seperti dia selesai untuk berdoa. Maka para sahabatnya melihat, ya Rasulullah, kenapa engkau beralih di hadapanku lalu engkau menengadahkan tangan dan engkau mengaminkan seperti engkau berdoa? Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diajak berdoa dengan sama Jibril. Jibril mengatakan, Muhammad, maukah engkau mengaminkan? Aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad, ya, saya mau mengaminkan. Jibril mengatakan, ya Allah, jangan engkau terima orang yang berpuasa tapi dia masih durhaka kepada orang tuanya. Ya, ketika kita masih durhaka kepada orang tua, maka puasa kita ditolak. Maka sebaiknya sebelum kita melakukan berpuasa, kita mohon maaf dulu. Ya, yang pertama yang harus kita mohon maaf itu bukan teman-teman, tapi orang tua kita. Ya, saya ingat kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dia memiliki seorang ibu. Kalau seorang ibu kan biasa gitu ya, ketika dia meminta fatwa, walaupun Abu Hanifah itu adalah imam yang terkenal, bahkan seluruh orang meminta fatwa kepada dia, tapi ibunya kan ya seperti itu ya, namanya seorang ibu kadang diuji oleh ibunya. Imam Hanifah gitu, Imam Abu Hanifah, saya ada fatwa seperti ini tapi saya tidak mau, kamu itu pasti tidak bisa mengeluarkan fatwa itu, saya ingin oleh si A. Waktu itu kalau nggak salah namanya, mohon maaf, Zafar ya, nama teman Abu Hanifah itu. Maka kata Abu Hanifah itu, ya mangga ibu, saya akan antarkan ibu ke teman saya Jafar. Maka kalau saya gitu ya mengatakan, kenapa ibu nggak sama saya aja, saya juga kan suka mengeluarkan fatwa, apa ibu masalah ibu tuh sebetulnya apa gitu. Tidak seperti itu, dia tidak tinggi hati, tinggi ilmu gitu kepada ibunya. Maka saat itu ibunya diantar oleh Abu Hanifah ke Jafar. Pada Jafar itu ilmunya di bawah sekali Abu Hanifah, bahkan Jafar itu adalah guru Abu Hanifah, itu adalah guru Jafar. Maka ketika dibawa, ibunya mengatakan, saya ingin meminta fatwa kepadamu Jafar tentang ini, tentang ini, tentang ini. Bayangkan gitu ya, ketika seorang ibu, ada seseorang yang membawa ulama, gurunya, dan dia meminta fatwa. Kan Abu Ja'far kebingungan, ibu kenapa engkau meminta fatwa kepada aku tidak bisa apa-apa, di sebelahmu ada Imam Abu Hanifah yang terkenal dalam mengeluarkan fatwa gitu ya. Maka kata Abu Hanifah langsung dia mungkin mengedipkan mata, memberikan ide agar dia tetap memberikan fatwa kepada ibunya, karena ibunya percaya kepada Ja'far demi menghargai dan tidak menyinggung seorang ibunya. Maka saat itu dikatakan, nih seperti ini aja jawabannya, gini kata Ja'far itu. Lalu Ja'far pun mengungkapkan perintah apa yang seperti Abu Hanifah bicarakan kepada ibunya. Kata ibunya, ya saya setuju dengan pendapat fatwamu Ja'far. Padahal kata Abu Hanifah, pendapat Ja'far itu adalah dikabari olehku. Mun kalau kata saya mah tuh kan, ibu saya juga mengeluarkan fatwa seperti itu, kenapa ibu tidak percaya, kenapa harus jauh-jauh ke sini gitu. Tapi tetap tidak dengan ibu. Dia bahagia melihat ibunya puas dengan temannya, lalu mengantarkan pulang ibunya lagi ke rumahnya. Itu seorang imam yang Insya Allah ya,
sangat begitu berbakti kepada ibunya. Wajar kalau dia menjadi seorang imam karena dia penuh bakti. Maka teman-teman, ketika kita masuk bulan Ramadan tapi kita masih punya dosa kepada ibu kita, maka salah satunya kita tidak akan diterima puasa kita. Yang kedua adalah yang akan ditolak puasa kita itu adalah ketika seseorang istri yang masih durhaka kepada suaminya. Dia belum meminta maaf kepada suaminya. Ya, makanya ada dzikir ya teman-teman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apabila kita, maukah aku sebutkan amalan yang paling baik daripada sedekah emas dan perak atau berjihad, yaitu atau berjihad di jalan Allah. Kata para sahabatnya, amalan apa ya Rasulullah sehingga amalan itu lebih berat dari sedekah dan emas dan jihad di jalan Allah? Maka kata Rasulullah, amalan itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikrullah itu adalah bukan hanya subhanallah, astagfirullah, istighfar saja ibu-ibu ya, dengan zikrullah. Jadi zikrullah itu adalah barang siapa yang taat kepada Allah, itu adalah orang yang mengingat Allah, bukan dengan astagfirullahaladzim dia memegang tasbih tapi dia sedang menonton gosip gitu ya, wanita-wanita yang terbuka auratnya gitu ya. Dia sedang bertasbih tapi di pinggir jalan, maksudnya sambil lihat ke jalan di teras dengan membuka auratnya, padahal dia sedang berzikir, itu pun tidak mengingat Allah. Dia sedang bertasbih tapi dia juga berdurhaka kepada temannya, kepada suaminya, itu pun tidak mengingat Allah. Maka orang-orang yang mengingat Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka dia tidak mengingat Allah. Sekali lagi, barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka dia tidak mengingat Allah. Ya, percuma ketika kita berzikir, tapi kita sambil bergosip, sambil menghina, sambil mencemooh, sambil durhaka, itu bukan mengingat Allah. Karena yang namanya maksiat kepada Allah, maka dia tidak mengingat Allah. Ya, terus contoh bagaimana orang-orang yang taat kepada Allah itu adalah contoh kalau dia berdagang. Kalau dia berdagang terus dia jujur, dia itu taat kepada Allah walaupun dia tidak banyak amalan-amalan sunnah yang dikerjakan. Mungkin dia tidak mengerjakan sunnah Senin Kemis, amalan-amalan yang sunnah yang lainnya, tapi dia dalam berdagang jujur, dia itu sedang taat kepada Allah. Tapi ketika dia berjualan tidak jujur, ya, mengedepankan sumpah, mengedepankan barang-barang disembunyikan, tidak jujur gitu ya, maka dia sedang tidak taat, sedang tidak mengingat Allah. Tapi walaupun dia orang pedagang yang tidak jujur itu, dia mengingat dia sholat tahajud, dia bersodakoh gitu ya, walaupun seperti itu, ya tetap dia itu tidak mengingat Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, taat kepada Allah, berarti kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, perempuan yang biasa taat, banyak bersyukur, itu adalah perempuan yang mengingat Allah. Perempuan yang durhaka kepada suaminya, tidak bersyukur gitu ya, itu adalah perempuan yang tidak mengingat Allah, walaupun perempuan itu adalah rajin tahajud, rajin puasa. Maka yang namanya zikrullah lebih berat pahalanya dari sedekah dengan emas, pahala jihad fisabilillah, itu adalah pahala mengingat Allah itu adalah dengan taat kepada Allah. Ini maka teman-teman,
harus kita perhatikan ya, ketika kita dalam keadaan zikir, ketika kita dalam keadaan bertasbih, ketika kita dalam keadaan beristighfar, lihat apakah kita sedang melanggar aturan-aturan Allah, tidak taat kepada Allah, berarti percuma zikir kita kalau kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Zubair itu, zikir itu adalah taat kepada Allah. Tasbih tapi tidak berhijab, ada laki-laki muhrim, ada laki-laki yang bukan muhrim, itu berarti dia tidak berzikir ya. Ya, itu teman-teman, salah satunya kita untuk mempersiapkan diri kita di dalam di dalam menghadapi Ramadan. Yang kedua adalah perempuan yang belum meminta maaf kepada suaminya. Yang ketiga adalah kita yang belum memberikan maaf kepada orang lain, saling memaafkan. Jadi ada 3 hal. Yang ketiganya adalah seseorang yang tidak memberikan maaf kepada orang lain. Memberikan maaf itu lebih mulia daripada memaafkan. Memaafkan itu lebih mulia, teman-teman. Memaafkan itu sangat lebih mulia ya. Makanya teman-teman, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, banyaklah kita meminta maaf. Yang pertama mungkin kepada orang tua, yang kedua kepada suami, dan yang ketiga adalah kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan tetangga-tetangga kita ya. Mudah-mudahan ketika kita melakukan 3 hal itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jadi yang pertama adalah ketika kita mau mempersiapkan Ramadan adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha dengan kita bertobat kepada meminta maaf kepada 3 hal yang tadi yang diutamakan, yaitu kepada orang tua, kepada suami, dan kepada teman-teman sejawat. Taubat itu artinya kita menyesal, sedih. Ada kata Rasulullah, ada sebuah dosa yang bisa memasukkan kita ke surga. Maka para sahabatnya kaget, ya Rasulullah, dosa apa yang bisa memasukkan ke surga? Dosa yang seseorang itu ketika dia sedih, tapi dia ketika dia mengingat dosa terus dia sedih. Setiap mengingat dosa dia sedih. Setiap mengingat dosa dia sedih dan menyesal. Maka dosa itu yang bisa menghantarkannya dia ke surga. Ada seseorang lagi yang bertanya, ya Rasulullah, ada saya tidak belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal saya sudah banyak melakukan kebaikan gitu ya. Apa nasihat yang engkau berikan? Kata Rasulullah, kemungkinan Allah belum bisa mengampunimu karena ketika kamu mengingat dosa, kamu tidak bersedih, tidak menyesal, kamu seperti biasa-biasa saja. Dulu ada seseorang yang melakukan naudzubillahi min dzalik gitu ya, pacaran, naudzubillahi min dzalik, sampai berzinah gitu ya. Ketika melakukan dia tidak menyesal dan dia tidak bersedih, maka dosanya walaupun dia banyak melakukan amal soleh, tahajud, sholat, sedekah, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat taubat nasuha yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sampai menyesal, dia tidak bersedih sampai dia tidak ingin mengulangi lagi. Percuma kalau kita melakukan banyak maksiat tapi ketika kita mengingat dosa masa lalu kita tidak sedih. Ya, maka tanda-tandanya ada tanda-tanda ketika kita diterima taubat kita. Yang pertama adalah kita menyesal ya, salah satunya adalah menyesal. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang menyesal. Ciri-cirinya adalah terus dia mengingat-ingat dosa yang dosa yang pernah dilakukannya.
Yang kedua, ciri-ciri kita diterima taubatnya adalah orang yang suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita bertaubat nih, kan kita ada diterima nggak ya taubat kita? Yang pertama, ciri kita bertobat itu adalah kita itu menyesal, sedih, dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Yang kedua adalah ciri-ciri kita diterima taubatan nasuha kita untuk nanti kita menghadapi bulan Ramadan adalah kita berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin teman-teman taubat kita diterima kalau kita masih berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, ya, tidak masih mencintai kehidupan yang glamor gitu ya. Kita tidak akan pindah, tidak akan hijrah gitu. Kita tidak akan menyesali dosa-dosa kita ketika kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu berharap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu berharap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun yang dibuat selalu mulus, ya, tidak ada yang menghalanginya, ya. Jadi yang ketiga itu apa teman-teman? Yang ketiga adalah kita selalu dimuluskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati makanya teman-teman, ketika kita tidak dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu, ada aja alasannya, ada halangannya, ada rintangannya. Kemungkinan besar tobat kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tobat yang kita diterima itu adalah kita dimuluskan kita untuk menjalani taat kepada Allah, dimuluskan qiyamul lail, dimuluskan tahajudnya, dimuluskan puasanya, dimuluskan sedekahnya. Maka ketika kita ingin tahajud tapi udah alarm gitu ya, udah dibangunkan tapi kita susah, akhirnya kita tidak pernah melakukan tahajud, maka kemungkinan besar salah satunya kita tidak diterima taubatan nasuha kita, ya. Maka orang yang diterima taubatan nasuha akan dimuluskan melaksanakan berbagai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hilangnya kegembiraan dirinya di hatinya. Jadi hilang kegembiraan dunia, hilang kegembiraan dunia di hatinya. Jadi sudah tidak terlalu gembira gitu menghadapi dunia. Ketika kita dulu mempunyai keuntungan 1 juta itu gembira sekali. Ya, tapi sekarang ketika mempunyai orang yang tidak gembira, bukan dia tidak punya uang, tapi orang yang di taubatannya nasuha diterima ketika punya keuntungan di dunia itu 1 juta nih. Dulu kepikirannya 1 juta, oh mau dibelikan HP, mau dibelikan ini, pikirannya ke dunia lagi. Tapi ketika kita punya keuntungan, contohnya 1 juta, maka oh ya saya mungkin akan infak ke sini, saya akan keluarkan dulu 2,5% untuk ini gitu. Saya akan belanjakan di jalan Allah. Itu yang dipikirkannya, ya. Maka dunia itu sudah tidak menggembirakannya lagi, kecuali si dunia itu yang akan menghantarkan dia untuk mempunyai dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan dunia ya teman-teman. Maka dunia itu tidak ada. Memang ketika kita merasakan bahwa dunia itu akan langgeng gitu ya, akan tidak terjadi apa-apa, akan selalu senang, maka salah, itu bukan dunia. Dunia itu ketika kita tahu ilmunya dunia maka kita akan paham kalau ada tiba-tiba stroke, tiba-tiba ada yang tertabrak, ya Allah, tiba-tiba ada yang ketipu gitu ya, kecurian gitu ya. Karena yang namanya dunia, demi Allah, dia tidak akan diberikan kebahagiaan yang langgeng. Kebahagiaan yang langgeng itu adanya di surga. Maka kalau kita paham tentang dunia, apapun yang terjadi masalah ujian itu kita tidak akan heran, karena inilah sifatnya dunia.
Orang yang bahagia tidak mungkin bahagia selamanya. Orang yang miskin tidak mungkin akan miskin selamanya. Ya, selanjutnya yang kelima, tanda-tanda kita diterima taubatnya adalah bahwa dia percaya jaminan Allah dalam masalah rezekinya. Dia sangat percaya jaminan Allah terhadap rezekinya. Maka orang yang tidak paham bahwa Allah itu akan menjamin rezekinya, dia akan tetap khawatir walaupun dia sudah bergaji dalam keadaan lockdown seperti ini. Dia ketakutan dia tidak mendapatkan rezeki. Dia takut ya kalau dia di PHK. Dia takut kalau dia diinfakkan sedekahnya akan mengurangi haknya. Dia serba ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak yakin akan dijamin rezekinya. Padahal rezeki itu akan dijamin sampai kita ke liang lahat. Ya, apapun yang kita usahakan kalau tidak sesuai dengan takdir Allah di Lauh Mahfuz itu tidak akan terjadi. Ya, itu teman-teman, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taubatan nasuha, diterimanya taubatan nasuha kita. Satu, yang pertama, jadi diterima taubatnya nasuha itu adalah kita menyesal setiap kita mengingat dosa. Yang kedua adalah suka berkumpul dengan orang-orang soleh, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, selalu dimudahkan untuk taat kepada Allah. Yang keempat, hilang kegembiraan dunia di hatinya. Yang kelima adalah bahwa dia percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Jazakallah khair kepada para donatur yang telah memberikan infak sedekahnya untuk mengenyangkan yatim sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah dilipat gandakan lagi rezekinya sebagai bukti kekuasaan Allah, sebagai bukti janji Allah kepadanya dan kepada manusia. Dan mudah-mudahan Allah soleh-solehkan putra-putra bunda-bunda yang seluruh bunda-bunda yang donatur dari awal dari akhir yang setiap bulan memberikan, dan semua bunda-bunda yang ada di grup online Asabik. Mudah-mudahan Allah berikan kesolehan kepada putra-putrinya. Salam bahagia, salam sehat, salam keselamatan dunia dan akhirat. Maafkan bunda, maafkan kami Guru Asabik bila ada kata-kata yang salah, bila ada kata-kata yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Selamat untuk besok yang menerima Al-Quran dan menerima kaos online. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bunda-bunda untuk melakukan berbagai ibadah amal yang lainnya. Jangan lupa teman-teman, kalau menurut kita baik maka share sebanyak-banyaknya, ajak orang sebanyak-banyaknya agar mendapatkan amal soleh yang baik. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.